Fabima rahmatillah lintalahum. Disebabkan rahmat Allah hendaklah engkau berlemah lembut dengan mereka. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau kau kasar berkeras hati, mereka akan lari dari kelilingmu. Mereka akan lari darimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah mengajarkan kepada utusannya supaya berlemah lembut, berkasih sayang dengan umatnya. Nah, demikian pula lah kita pada hari ini ketika menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah dari beliau, kita dengan lemah lembut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwan fillah azakumullah. Sekarang kita lanjutkan pelajaran tauhid kita. Sekarang masuk ke bab yang ke-22, halaman 84. Ya. Halaman 84, bab yang ke-22. Judulnya Ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhidi wa saddihi kulla tariqi yusilu ila syirki. Upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup segala celah, segala jalan yang menghantarkan kepada syirik. Ya. Jadi kita sekarang membicarakan upaya Nabi, usaha Nabi sampai di mana usaha beliau membentengi kemurnian tauhid dan menutup semua celah, semua jalan yang akan menyampaikan kepada syirik. Pembahasan ini diawali oleh penulis rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad At-Tamimi dengan menurunkan At-Taubah surah yang ke-9 ayat 128. At-Taubah surah yang ke-9 ayat 128. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah kepada mereka, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menceritakan Allah ta'ala berfirman seperti ini tujuannya adalah menjelaskan kepada kita bagaimana loyalitas seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya, bagaimana loyalitas, perhatian yang cukup
semuanya all out, dikerahkan tenaga, pikiran, harta, apa yang ada untuk kita sebagai umatnya. Sehingga Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah mengatakan sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Maksudnya rasul itu bukan dari kalangan malaikat, rasul itu bukan dari kalangan jin, rasul itu dari kalangan manusia seperti kita juga. Ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus ini mengijabah doanya Nabi Ibrahim alaihi salam, sebagaimana Allah ungkapkan melalui Al-Baqarah surah yang kedua ayat 127 sampai 129. Ketika Ibrahim alaihi salam diperintahkan membangun Ka'bah, lalu beliau mulai melaksanakannya, meninggikan Ka'bah bersama putranya Ismail alaihi salam. Bersama Ismail alaihi salam. Wa idh yarfa'u Ibrahimu qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail. Di situ beliau mulai berdoa kepada Allah. Apa saja yang diminta oleh Ibrahim alaihi salam? Pertama, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami usaha kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya beliau minta, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ayat 28. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami. Nah, ini kita. Ini kita. Jadikan juga anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Kita didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tunjukkanlah kepada kami cara melaksanakan ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau yang Maha penerima taubat, Maha penyayang. 129. Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum. Wahai Rabb kami, bangkitkanlah untuk mereka nanti, untuk anak cucu kami, seorang rasul, yaitu minhum, dari kalangan mereka sendiri. Ini saya katakan tadi, doa dari Nabi Ibrahim dikabul oleh Allah, dikirimkan rasul dari kalangan orang Arab itu sendiri. Lalu nanti kata Nabi Ibrahim dalam doanya, yatlu alaihim ayatika wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Dan nanti Rasul itu akan mengajarkan kitab Al-Quran dan hikmah as-sunnah, mengajarkan kitab dan al-hikmah kepada mereka, dan akan menyucikan jiwa mereka
Sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, jadi kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia itu sendiri, kalangan orang Arab itu sendiri, ini adalah buah daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam sebelumnya. Hal ini juga diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Ali Imran ayat 164 tentang mengirim utusan dari kalangan mereka sendiri. Apa kata Allah? Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberi kurnia kepada orang-orang yang beriman. Kapan? Ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, dari kalangan mereka sendiri. Jadi dari dulu sampai rasul terakhir, rasul itu semuanya manusia. Tidak ada dari kalangan malaikat, tidak ada dari kalangan jin. Malaikat itu dipakai hanya untuk menghubungkan antara Allah dan Rasul. Ya, menghubungkan antara Allah dan Rasul itu dipakai malaikat. Nah, setelah itu langsung kepada Rasul, kepada manusia itu sendiri. Bukan dipakai dari golongan yang lain. Lebih jauh tentang min anfusikum, yaitu dari kalanganmu, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ja'far kepada An-Najasyi. Ja'far, seorang sahabat, menceritakan kepada Raja Najasyi dan juga Al-Mughirah bin Syu'bah kepada Kisra. Apa katanya? Sesungguhnya Allah telah mengutus kepada kami seorang rasul dari kalangan kami sendiri. Kami mengenal nasabnya, kami mengenal dari keturunan mana dia, siapa ayah bundanya, siapa kakek neneknya, kami tahu semuanya, kata Ja'far. Kami mengenal sifat-sifatnya. Memang dari kecil Muhammad itu Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, orang yang tidak pernah berbohong. Kami mengenal keluar dan masuknya, kami mengenal kejujurannya dan amanahnya, dan seterusnya, sebagaimana terdapat dalam hadis Sufyan bin Uyainah berkata dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya tentang firman Allah, laqad ja'akum, itu tadi. Lalu seperti apa Rasul yang diutus oleh Allah itu? Selanjutnya Allah menjelaskan, azizun alaihi ma anittum. Ini karakter, mentalitas Rasul yang diutus oleh Allah kepada manusia adalah azizun alaihi ma anittum. Terasa berat olehnya penderitaanmu. Masya Allah, sangat perhatian kepada kita. Terasa berat olehnya penderitaan kita, yakni perkara yang menyusahkan dan memberatkan umatnya, terasa berat baginya. Apa yang menyusahkan, apa yang memberatkan umatnya adalah dosa, adalah dosa. Dan dosa yang paling berat itu adalah asyirku billah, syirik, mempersekutukan Allah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam sangat wanti-wanti sekali, la tusyrik billah, la tusyrik billah, la tusyrik billah. Jangan pernah kalian syirik, mempersekutukan Allah.
Kenapa? Karena syirik ini adalah akbarul kabair, dosa besar yang akan memberatkan timbangan kita kepada timbangan keburukan, dan ini Rasul tidak mau berat terasa olehnya penderitaan kita. Nah, maka itu disampaikanlah kepada kita dinul haq, dinul Islam, untuk mengatur kehidupan kita supaya kita jangan terjerumus ke lembah dosa dan maksiat. Sebagaimana pengakuan beliau sendiri, bu'ithu bil hanifiyah, bu'ithu bil hanifiyyati samhah. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, dengan membawa agama yang lurus dan agama yang mudah. Agama apa yang dibawa? Agama yang lurus dan agama yang mudah. Islam itu tidak berat. Islam itu tidak sulit. Islam itu tidak susah. Sangat mudah, sangat gampang, sangat simpel. Nah, cuman kemudian umatnya yang tidak mau belajar, nah itulah kemudian yang merasakan berat. Yang memberatkan itu bukan Islam, tapi karena ketidaktahuan mereka. Contoh, ketika anak lahir, apa cuman yang diajarkan Islam? Kalau sudah lahir, ya doakan. Setelah didoakan sampai umurnya 1 pekan, 7 hari, potong rambutnya. Kalau punya rezeki, potong akikah. Ya, 1 kambing untuk 1 anak perempuan, 2 kambing untuk 1 anak laki-laki, dan berilah nama yang baik. Selesai urusan. Tapi karena ketidaktahuan, kalau tidak mau dikatakan karena kebodohan, sebagian kaum muslimin bukan melaksanakan apa yang diajarkan Nabi, lalu mereka melaksanakan apa yang mereka lihat dalam agama lain. Apa itu? Diambil ari-ari bayi itu, dimasukkan ke dalam tanah, di atasnya dikasih api, dikasih lampu, beli kabel sekian meter, beli bolam, berapa biayanya? Nggak ada duit, ngutang. Innalillah, berat. Padahal ini bukan ajaran Islam. Tidak pernah Islam mengajarkan seperti itu. Bahkan dari hamil sudah berat. Mulai 7 bulan ada 7 bulanin. Lalu dibacakanlah surah Yusuf supaya ganteng seperti Yusuf, atau surah Maryam supaya cantik seperti Maryam. Ini siapa yang ngajarin? Nggak ada, Rasulullah mengajarin seperti itu. Kalaupun dibaca surah Yusuf, yang diambil pelajaran di dalamnya. Yang dibaca surah Maryam, pelajaran yang di dalamnya. Bukan tujuannya supaya lebih ganteng, supaya lebih cantik, tidak seperti itu. Apalagi kalau anak itu sudah sampai setahun, apalagi happy birthday to you. Apakah Islam pernah ngajarin seperti itu? Tidak. Nggak ada acara ulang tahun dalam Islam. Tapi kenapa kaum muslimin melakukannya? Nggak ada duit, ngutang. Karena tasyabbuh, menyerupai orang di luar Islam. Nah, Rasul kita merasa berat olehnya penderitaan kita, kesusahan kita, maka beliau ajarkan kepada kita bagaimana cara beragama yang baik, bagaimana cara hidup yang baik. Tapi sayang umatnya tidak mau peduli kepada Rasulnya itu sendiri. Selanjutnya yang kedua,
Karakter beliau yang kedua adalah harisun alaikum. Ya. Masih di At-Taubah surah 9 ayat 128. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Beliau tidak peduli dikucilkan oleh bangsanya, oleh sukunya. Yang penting beliau menyelamatkan kita. Beliau menanamkan benih tauhid. Beliau sangat menginginkan kita beriman. Dalam beberapa bab sebelumnya, bagaimana usaha beliau mengimankan pamannya Abu Talib, walaupun kemudian dibendung oleh dua tokoh Quraisy, dua tokoh kafir Quraisy, tapi beliau tetap saja sampai 3 kali beliau berulang-ulang, paman ucapkan la ilaha illallah, paman ucapkan la ilaha illallah. Nah ini ya karakter beliau, yaitu sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kita. Sangat bersungguh-sungguh dalam memberi hidayah kepadamu dan menyampaikan manfaat kepadamu, baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Abu Dzar radhiyallahu an pernah berkata, apa kata Abu Dzar? Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa'i illa wa huwa yudzakkiruna minhu ilma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami, sementara sebelum beliau pergi tidak seekor burung pun yang mengapakkan kedua sayapnya di udara, melainkan beliau menyebutkan kepada kami tentang ilmunya. Sampai begitu detail. Kalau menurut kita apa manfaatnya itu? Kok itu juga diurusin? Sampai burung yang mengapakkan sayapnya di udara disampaikan kepada sahabat. Ada ilmunya di situ. Maka lahirlah sekarang insinyur pembuat kapal terbang. Sekarang baru kita rasakan. Kalau dulu mungkin remeh. Nah, apalagi untuk urusan akhirat, untuk urusan dunia saja diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah sebabnya dalam riwayat lain dikatakan oleh beliau, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nar illa wa qad bayyantuhu lakum. Tidak tersisa sedikit pun, habis semua. Tidak tersisa lagi sedikit pun juga yang mendekatkanmu ke surga dan menjauhkanmu dari api neraka, melainkan semuanya sudah kusampaikan, sudah kujelaskan kepada kalian. Jadi kalau tersesat kaum muslimin pada hari ini, Rasulullah tidak lagi bertanggung jawab. Kalau tersesat kaum muslimin pada hari ini, salah kaum muslimin itu sendiri. Kenapa? Sebelumnya Rasulullah SAW telah menjelaskan mana jalan yang akan ditempuh, yang akan mendekatkan ke surga, mana jalan yang akan dijauhi, yang akan mendekatkan ke neraka. Demikian betul keinginan beliau terhadap keselamatan kita. Yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim, amat belas kasihan lagi penyayang kepada orang-orang yang beriman. Rasulullah itu tidak kasar. Rasulullah itu tidak radikal seperti yang dibayangkan oleh Islamophobia, oleh musuh-musuh Islam. Tapi Rasulullah itu amat belas kasihan dan penyayang. Itu yang disampaikan di penghujung surah Al-Fath, yaitu ayat 29, Muhammadur Rasulullah
walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu benar-benar utusan Allah, sedangkan pengikutnya yang sudah ditarbiyah, yang sudah dibina, tegas kepada orang kafir, tapi berkasih sayang sesama mereka. Nah, jadi kalau mengikuti Rasulullah, yaitu tadi, kalau dalam soal akidah tegas, tidak boleh mempercampur adukan yang tauhid dengan yang syirik. Sesama kaum muslimin nggak butuh Valentine Day. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kasih sayang. Kasih sayang. Jadi sebelum Valentine Day digembak-gemborkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan berkasih sayang. Ya, mungkin Valentine Day cuma sekali setahun, setiap 14 Februari. Tapi Rasulullah mengajarkan kasih sayang setiap saat, setiap saat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya, berkasih sayang dengan saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Lebih hebat dari Valentine Day. Valentine Day pada tanggal itu, pada tanggal itu. Nah, ini sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Asy-Syu'ara ayat 215 dan 217. Apa kata Allah? Waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang mukmin. Jangan keras, rendahkan dirimu. Ya, di ayat yang lain, fabima rahmatillah lintalahum, disebabkan rahmat Allah hendaklah engkau berlemah lembut dengan mereka. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau kau kasar berkeras hati, mereka akan lari dari kelilingmu. Mereka akan lari darimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah mengajarkan kepada utusannya supaya berlemah lembut, berkasih sayang dengan umatnya. Nah, demikian pula lah kita pada hari ini ketika menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah dari beliau, kita dengan lemah lembut. Ya. Mungkin ada dalam majelis kita ini yang baru ngaji, ya. Namanya juga baru ngaji, belum tahu ya. Jenggotnya masih dicukur, malah kumisnya yang kumis Pak Raden, biarin aja. Jangan kita sinis kepadanya, jangan memandang sebelah mata. Mungkin ada celananya masih isbal, malah orang itu kita rangkul, ya, kita rangkul. Jangan kita memandang sebelah mata, jangan dikucilkan. Ya, ingat, kita lemah lembut, berkasih sayang. Ini yang diajarkan Allah kepada utusannya, dan utusannya juga mengajarkan kepada kita seperti itu. Wahfid janahaka liman taba'aka minal mu'minin. Rendahkan hatimu, ya, terhadap orang-orang yang mengikutimu, terhadap orang-orang mukmin yang mengikutimu, kata Allah. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun wa tawakkal 'alal azizil rahim. Kalau mereka itu mendurhakaimu, kalau mereka itu tidak mau mengikutimu, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab, ya, nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sampaikan dakwah, kita ingatkan saudara kita, lalu mereka nggak mau, ya udah, maaf ya, saya nggak ikut. Ya, silahkan nanti bertanggung jawab dengan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, demikianlah Allah memerintahkan kepada utusannya. Lalu di ujung ayat, ya, kita kembali ke At-Taubah, fa in tawallau, ya, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ketika mereka berpaling, kita sudah berbusa menyampaikan ayat Allah, menyampaikan hadis Nabi, menyampaikan dakwah, ya, mengajak kepada yang lebih baik, mengajak bertauhid, mengajak supaya mengikuti sunnah. Tetap saja mereka berpaling. Lalu bagaimana? Marahkah kita kepadanya? Tidak. Jangan, ya, jangan marah kepadanya. Fa in tawallau faqul hasbiyallah. Maka ucapkanlah hasbi Allah, ya, la ilaha illahu alaihi tawakkaltu, cukuplah Allah bagiku, ya. Karena kita menyampaikan dakwah ini tanpa berharap banyak kepada manusia. Kenapa? Cukup Allah yang memberikan kepada kita. Hasbi Allah, hasbi Allah. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain pada Dia, dan kepadanya lah aku bertawakal, berserah diri. Jadi usaha dakwah yang kita sampaikan mungkin kepada keluarga kita, ya, alhamdulillah kita sudah mengenal tauhid, alhamdulillah kita sudah mengenal sunnah. Bagaimana dengan saudara kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Ketika kita sampaikan, rupanya nggak nyambung, ya, malah ada yang murka kepada kita, benci kepada kita. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cukuplah Allah bagi kita. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Allah itu adalah pemilik arasy yang besar. Nah, ini ayat menceritakan bagaimana karakternya Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, untuk menyelamatkan kita. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim